Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa ibu yang di rumah. Kali ini kita sama-sama akan belajar tentang pola kalimat. Today we are going to talk about simple present. Dari judulnya simple present, pola kalimat ini pola kalimat yang harus kalian kuasai tentang simple present. Simple itu apa sih? Simple itu kalimat sederhana, artinya sederhana. Present artinya saat ini. Jadi simple present itu kalimat yang digunakan atau diucapkan ketika kalian mau mengungkapkan kejadian atau peristiwa di saat ini. Nah, sekarang functionnya ada dua yang kali ini akan kita bahas, yaitu general truths. Kalimat ini digunakan untuk fungsinya untuk menerangkan kebenaran yang umum, general. Contoh nih, matahari terbit dari timur, bulan bersinar pada malam hari. Nah, itu namanya general truths. Dalam seminggu ada 7 hari. Nah, jadi suatu kebenaran, suatu fakta yang nyata. Nah, berikutnya, yang kedua, fungsinya untuk mengungkapkan habitual action. Habitual action itu tindakan yang kebiasaan, yang biasa dilakukan. Contoh nih, saya makan nasi, saya bermain gitar, ayah saya minum kopi setiap sore. Nah, suatu kebiasaan namanya habitual action. Oke. Sekarang bisa kalian lihat di bawah. There are some sentences. For example, silakan diperhatikan dari kalimat pertama. Di sini Ibu sediakan 1, 2, 3, 4. Oke. There are 9 sentences. Yang pertama, nah kalimat yang pertama sesuai dengan tadi yang Ibu terangkan tentang general truths, tentang kebenaran umum. The sun rises in the east. Silahkan kalian perhatikan. Yang sebelah mana? Yang sebelah sini, yang barisan ini yang pertama. Nah, kalian perhatikan barisan ini. Oke. Kalian lihat dari mulai the sun sampai its yang di bawah. Ini Ibu batasi dulu. Ini tadi ini contoh, 2 kalimat contoh tentang general truths. Yang sebelah sini silakan kalimatnya dilihat, diperhatikan dengan baik. Yang pertama dari the sun, the moon, ada I, ada you, ada we, ada they, ada she, he, dan its. Nah, yang pertama, the sun rises in the east. Kemudian ada the moon shines at night. Nah, seperti tadi Ibu katakan, matahari terbit dari timur, bulan bersinar pada malam hari. Oke, ini yang menerang kebenaran. The sun disebutnya subjek kalimat, the moon juga subjek kalimat. Setelah subjek tentu di sini ada verb. Verb itu kata kerja. Oke, tentu verbnya seperti ini. Berikutnya yang di sebelah sini tentu objek. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang di bawah. Ini yang sudah berulang kali kalian pahami, kalian pernah pelajari di kelas sebelumnya. Ada subjek yang sudah harus kalian kuasai dari mulai I, you, we, they, she, he, dan it. Nanti kalian perhatikan baik-baik, ini namanya subjek. Kemudian yang sebelah sini, Ibu garis bawahi, mohon diperhatikan, ini disebut apa tadi? Iya betul, setelah subjek tentu ini kata kerja atau predikat. Kita kenal dengan verb. Oke. Verbnya kalian perhatikan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada it,
Oke, simak baik-baik. Ibu contohkan, I eat rice every day. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Kemudian ada you watch television. You watch television. Nah, pasti gampang. Watch, melihat, menonton. Next, we play football. Ah, gampang juga, ada football. Play. Apa itu play? Oke, bermain, play. We play football. Next, they go to school by bike. Mereka pergi ke sekolah naik sepeda. Berikutnya yang ke bawah ada she. Oke, she subjek orang ketiga tunggal perempuan. She reads a new magazine. Dia membaca majalah baru. Dia membaca sebuah majalah baru. Berikutnya he, orang ketiga tunggal laki-laki. He drinks a glass of an iced tea. Dia minum segelas es teh. And next, yang terakhir it. It itu kata benda tunggal. Jumlahnya 1. Kata benda bisa binatang, bisa benda yang lain, misalnya kursi, meja, itu namanya benda. It lives in the waters. Dia hidupnya atau tinggalnya di dalam air. Ini menggunakan it. Oke, sekarang kalian perhatikan baik-baik kata kerjanya. Tadi ibu yang garis bawahi ini namanya kata kerja. Coba bandingkan dari yang satu yang di atas. Are you with they? Kata kerjanya seperti ini. Sedangkan yang she, he, dan it, kata kerjanya beda dengan yang di atas. Apa perbedaannya? Oke, bagus. Perbedaannya ada penambahan huruf S. Oke. Nah, itu bedanya. Kalau artinya sama. Bukan diulang berarti reads itu membaca, bukan ya. Seperti pernah kalian pelajari tentang kata benda plural and singular. Oke, perhatikan lagi kalimat yang pertama, bisa nanti diikuti di rumah. I eat rice every day. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. And next, you watch television. You watch television. Kalian nonton televisi. We play football. Kami bermain sepak bola. They go to school by bike. Mereka pergi ke sekolah naik sepeda. They go to school by bike. Nah, selanjutnya yang kalimat yang menggunakan menggunakan subjek orang ketiga tunggal. She reads a new magazine. She reads a new magazine. Dia membaca sebuah majalah yang baru. He drinks a glass of an iced tea. He drinks a glass of an iced tea. Dia meminum segelas es teh. And then at the last, it lives in the waters. Dia tinggal di dalam air. Nah, ini beberapa contoh kalimat tentang simple present. Adapun kata kerjanya, di sini ada subjeknya, kemudian setelah subjek urutan yang kedua tentu menggunakan verb, kata kerja ke satu. Ingat, kata kerjanya ke satu. Ya, belum ada tambahan ing atau tambahan yang lainnya kecuali di pola kalimat tersebut ini sesuai dengan tergantung dengan depend on the subjects yang digunakan, bergantung dengan subjek yang digunakan. Kalau I, you, we, they, kata kerjanya tanpa berimbuhan S. Sedangkan kalau yang she, he, dan it, kata kerjanya berimbuhan dengan S. Demikian barangkali yang bisa Ibu sampaikan, silakan disimak, diperhatikan baik-baik, silakan kalian berlatih untuk menirukan apa yang sudah Ibu ucapkan tadi. Nah, lalu
Yang sebelah sana nanti kita menyimpulkan dari yang tadi kamu perhatikan kalimat sebelumnya. Kita menemukan polanya di sini untuk lebih jelasnya. Dari kalimat simple present tadi, nah yang kalian harus kuasai, kalian harus mampu dan bisa membuat kalimat, diantaranya kalimat positif, kalimat deklaratif, kalimat positif. Kemudian ada juga kalimat negatif. Positif, negatif. Negatif itu lawan dari positif. Kalau positifnya iya, berarti negatifnya tidak. Oke, sekarang tadi barusan dilihat di sini. Contoh kalimat yang tadi. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Nah, subjeknya I. Makan. Verb. Nah, verbnya tadi Ibu katakan menggunakan verb ke-1. Subjek, kemudian verbnya I eat rice. Subjek, verb, subject, verb, and object. I eat rice. Subjek, verb, and objects. Next, bagaimana dengan yang kalimat yang kedua? Bentuknya namanya negative. This is positive, negative, and then nanti terakhir interrogative. Untuk negatif, di sini ada polanya. Subjek dulu. Tadi Bu katakan kalau negatif itu berarti tidak. Nah, tidak dalam bahasa Inggris itu not. Tetapi not-nya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, polanya harus dibantu dengan do atau does. Tergantung nanti apa yang subjek apa yang digunakan. Contoh kalimat negatif. Saya makan nasi. Saya tidak makan mie. Kalimatnya. Tidak. Berarti not kan? Not. Jangan berdiri sendiri, notnya harus dibantu dengan do. I do not. Bukan I donut ya, I do not. Disingkat, I don't. Tuh. I don't eat noodles. Di sini positifnya, saya makan nasi. Saya tidak makan mie. I don't eat noodles atau I do not, ininya dipisah ya. I do not eat noodle. Jadi untuk kalimat negatif, biar nggak bingung, subjek jangan lupa pakai do not atau disingkat menjadi don't. Baru kemudian kata kerjanya. Tuh, subjek, do not, verb 1 plus objek. Ada objeknya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk apa, Bu? Yang pakai does not. Nah, di sini ada nih. Kata kerja ke-1-nya bisa ditambahi s, bisa juga ditambahi dengan es. Contoh ya, yang untuk yang kalimat ini, subjeknya. Kalau subjeknya si, dia pergi ke sekolah. Apa pergi? Oke, go, pinter semua. Si, go. Karena subjeknya si, tadi lihat di sini di kalimat yang kalian amati, ya pinter. Harus diakhiri atau ditambahi dengan s. Nah, karena ini hurufnya o, huruf hidup, tambahnya begini. Jadinya goes. Ya, goes. She goes to school. Dia pergi ke sekolah. Dibuat, Bu, kalimat negatif, diubah. Coba kita berlatih menjadi negatif bagaimana. Tentu subjek dulu. Setelah subjek not dulu. Not kemudian ditambahkan. Nempelnya di apa notnya? Harus pakai do. Ya. Karena ini ada S-nya, jadinya nempel di sini.
does not. Disingkat menjadi doesn't. Tuh. She doesn't go. Go-nya nggak usah ditempeli S seperti di sini. Mengapa? Karena udah nempel di sini. Jadinya she doesn't go to market misalnya. Dia pergi ke sekolah. Dia tidak pergi ke pasar. Ini namanya kalimat positif dan kalimat negatif. Oke, sekarang yang kalimat interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya, bertanya. Caranya gimana? Gampang sekali. Yang ininya ke depan, pindah tempat. Baru subjeknya di belakang, dibalik. Contoh nih, apakah mereka bermain bola? Apakah mereka bermain bola? Tulis dulu di sininya do. Mereka itu they. Urutannya do, kemudian ditambah subjek. Ini subjeknya. Ditambah lagi verb. Bermain. Play. Football, objeknya ya. Oke, seperti ini jadi kalimatnya. Do they play football? Jangan lupa di belakangnya ada question mark-nya. Karena ini kalimat tanya. Do they play football? Apakah mereka bermain bola? Nah, sekarang bertanya yang ini misalnya subjeknya yang digunakan he. Apakah dia minum segelas es teh? Nah, dia, he, subjeknya he. Pakainya karena di sana kalau subjeknya he menggunakan tambahan s, jadi do-nya juga ditambah dengan s. Does. Does he drink? Drinknya nggak usah dikasih s karena udah nempel di sini. Does he drink a glass of tea? Misalnya. Apakah dia minum segelas teh? Does he drink a glass of tea? Nah, ini contoh dua kalimat contoh dari kalimat interrogatif. Nah, ulang sekali lagi. Untuk kalimat positif, subjek, verb plus objek. Untuk subjek, they, I, you, they, we. Menggunakannya verb tanpa imbuhan apapun. Kalau subjeknya he, she, dan it, jangan lupa. Maka verbnya ditambah akhiran s atau akhiran e dengan ss. Berikutnya contoh yang kalimat negatif. Jangan lupa setelah subjek tentu not-nya tidak bisa berdiri sendiri tetapi dibantu oleh kata do untuk subjek I, you, they, we. Tetapi kalau untuk subjek she, he, dan it, not-nya dibantu dengan kata does. Sehingga akan membentuk kalimat, contoh yang di sebelah sini, I do not eat noodle. Atau disingkat, umumnya disingkat I don't eat noodles. Oke, seperti itu. Nah, Ibu berikan contoh lagi yang di bawah. Do you like Indomie? Ada yang di rumah yang suka Indomie? Wah iya, jawabannya suka semua. Contoh. Ibu beri contoh yang suka. I love Indomie apa I love you ya? Oke. I love you. Seperti semua ya. Nah, ini namanya kalimat simple present. I itu subjek. Love itu verb atau kata kerja tanpa imbuhan apa-apa. I love you ini objek. I love you. Ini namanya kalimat positif. Coba diubah menjadi negatif. I not love you. Apa di sini kata bantunya? Karena subjeknya I. Ya, do di sininya. I do not love you disingkat menjadi I don't love you. Saya tidak menyukaimu. Nah, sekarang diganti lagi. Kamu bertanya,
Apakah kamu mencintaiku, Ronaldo? Oh, ya Ronaldo. Nah, dibalik karena bertanya subjeknya do. Apakah kamu? Nah, bukan apakah saya mencintai kamu, bukan ya. Biasanya apakah kamu mencintaiku? Nah, do you love me? Seperti ini. Awas loh, jangan kebalik. Bukan do I. Biasanya kamu bertanya bukan apakah saya mencintai saya, bukan ya. Apakah aku mencintaiku? Juga tidak. Do you love me? Nah, seperti ini. Subjeknya you berarti pakainya do. Berikutnya contoh nih, yang subjeknya misalnya Sinta. Sinta bermain, Sinta belajar. Apa belajar bahasa Inggrisnya? Study. Karena subjeknya Sinta, orang ketiga tunggal sama dengan si, maka di sininya harus dikasih S. Karena ini huruf Y, kemudian ini juga hurufnya konsonan atau huruf mati, ininya lebur. Nih, jadinya begini. Tuh. Y-nya berubah menjadi huruf I. Kemudian ditambah dengan S. Karena subjeknya Sinta. Sinta studies English. Sinta belajar bahasa Inggris. Oke, buat negatif. Jadinya bisa kita ganti Sintanya dengan si. Si not. Karena ini ada S, tentu do-nya ditambah juga S. She doesn't study. Nah, lihat ke sini, hati-hati. Kata kerjanya kata kerja satu tanpa imbuhan apapun. Sinta doesn't study Indonesian. Sinta doesn't study bahasa Indonesia. Sinta tidak belajar bahasa Indonesia. Berikutnya, pertanyaannya. Does-nya pindah ke sini. Does Sinta study English? Boleh kalimatnya. Apakah Sinta belajar bahasa Inggris? Does-nya pindah ke sini. Belajarnya jangan menggunakan yang ini, tetap seperti ini. Subjeknya di sini. Oke? Barangkali demikian penjelasan Ibu untuk materi kali ini. Ibu berharap kalian banyak berlatih, vocabnya ditambah, gunakan kata kerja yang sering kalian pakai sehari-hari. Nih, Ibu nanti kasih tugas ke kalian. Yang pertama, tulis 10 kata kerja. 10 kata kerja atau verb, lihat di kamus yang sehari-hari kamu gunakan. 10 kata kerja ya. Yang pertama sering kamu gunakan, yang sering kamu lakukan dari mulai malam hari, tidur. Apa tidur? Sleep. Terus 10 kata kerja. Nanti dibuat kalimat simple present dengan subjek I. Contoh, I sleep at night misalnya. Saya tidur di malam hari, atau I sleep every night. Saya tidur setiap malam. Berikutnya. Terus dari mulai tidur, mandi, bermain, belajar, membaca, menulis, berlari misalnya. Apapun yang kalian lakukan, yang sering kata kerja yang sering kalian gunakan, tulis 10 kata kerja, kemudian berlatih menggunakan I semuanya. Dibuat kalimat simple present. Nanti tugas ini akan kita lanjutkan. Pembahasan ini akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang masih relevan dengan yang saat ini Ibu paparkan untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di rumah. Jaga kesehatan, ingat dengan protokol kesehatan kemanapun dan dimanapun kalian berada. Cuci tangan dengan air mengalir, kemudian memakai masker,
dan menghindari kerumunan atau lebih baiknya di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.